Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Gracia Ella Puspita dengan NIM 05060121100046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai project Utilizing E-commerce di Tokopedia Shining Bliss. Shining Bliss sendiri merupakan perusahaan aksesoris yang memiliki arti kebahagiaan yang bersinar. Nah, produk aksesoris dari Shining Bliss ini dirancang dengan memasukkan filosofi warna dalam setiap produknya. Jadi warna-warna yang dipilih oleh customer atau calon customer nantinya itu memiliki makna tersendiri di baliknya. Nah, dengan membeli Shining Bliss ini juga diharapkan pembeli itu juga dapat mendukung gerakan anti-toxic masculinity melalui tagline Color Says No Gender, di mana warna itu tidak mengandung gender. Dan juga kelebihan dari atau keunggulan dari Shining Bliss ini, Shining Bliss ini menerima kustomisasi aksesoris. Jadi pelanggan dapat meminta jenis apapun atau meminta model apapun aksesoris yang mereka mau kepada seller dengan cara chat atau juga dengan WA dan menunjukkan foto-foto atau referensi dari Pinterest mungkin maupun dari internet. Nah, berikut merupakan akun Instagram Shining Bliss, juga ada akun TikTok Shining Bliss dengan username yang sama yaitu shiningbliss.id, dan juga Tokopedia Shining Bliss dengan username Shining Bliss. Nah, proses eksekusi 30 days e-commerce planning dari Shining Bliss ini, awalnya saya itu berfokus kepada memang develop dari toko itu sendiri. Tidak ada dari saya sebenarnya target untuk menjual atau target untuk bisa mendapatkan pembeli dari e-commerce. Jadi yang saya lakukan di 30 days planning ini kebanyakan memang mengenai develop produk dan juga develop layout dari Tokopedia itu tersendiri, supaya calon-calon pembeli itu nantinya saat membuka halaman atau laman Tokopedia Shining Bliss, mereka akan tertarik dan merasa, oh ternyata ini adalah toko yang memudahkan saya untuk memilih aksesoris yang saya mau. Nah, pada 30 days planning ini, kebanyakan planning yang saya lakukan ini berjalan dengan baik, dan tetapi ada juga beberapa hal yang tidak terlaksana, seperti mungkin promosi di Tokopedia itu sendiri, membayar promosi itu belum saya lakukan, dan juga live itu belum saya lakukan karena terkendala. Mengenai Google Ads juga belum bisa saya lakukan dengan cara maksimal karena sampai sekarang saya belum mengerti bagaimana cara mengoperasikannya. Sekalipun seperti itu, pemahaman saya mengenai Google Ads dan fitur-fitur di Tokopedia bertambah karena 30 days planning ini. Nah, pada bab 3, evaluasi kinerja pribadi, pelanggan yang saya dapatkan dari Tokopedia Shining Bliss ini sebetulnya ada satu. Akan tetapi satu pelanggan atau pesanan tersebut dibatalkan secara otomatis oleh pihak Tokopedia karena saya sendiri sebagai admin itu lupa untuk mengupdate status pemesanan menjadi terkirim, dan karena di Tokopedia itu ada batas maksimal kapan kita harus mengirim paket yang dipesan oleh customer. Jadi saat itu dibatalkan sepihak oleh Tokopedia dan di refund uangnya. Akan tetapi paketnya sudah sampai di tangan pembeli. Nah, untuk ROI atau penjualan setelah promosi yang diperoleh ini adalah minus 6,25%. Kenapa? Sebetulnya perhitungan ini adalah perandaian karena saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk melakukan ads, tapi di planning saya menuliskan 16.000 untuk biaya ads, dan 15.000 ini sendiri saya dapatkan dari satu pelanggan yang sudah check out aksesoris Shining Bliss. Nah, dengan melakukan iklan ads Tokopedia Shining Bliss itu tidak mendapat kembali biaya promosi yang sudah dikeluarkan karena hasil perhitungan dari ROI ini minus 6,25%. Nah, untuk ROA sendiri adalah 1.000 atau 1:1, yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh Shining Bliss akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1 juga. Karena omset yang didapatkan saat penjualan ini saya berandai-andai adalah 15.000, dan biaya iklan yang saya gunakan
untuk perandaian adalah 16.000. Nah, untuk total pengunjung atau total produk yang dilihat di Tokopedia Shining Bliss selama 58 hari terakhir dari periode 1 sampai 21 November sampai 28 Desember ada 38 kali dilihat dan bisa diuraikan sebagai berikut, yaitu 4 kali dibagikan oleh seller, 31 kali marketing dari Tokopedia langsung, dan juga dilihat dari kunjungan halaman Tokopedia sebanyak 17 kali, kemudian dari hasil pencarian di Tokopedia ada 3 kali, dan juga kunjungan langsung ke halaman Shining Bliss itu ada 16 kali. Kemudian kesimpulan dari project utilizing e-commerce Tokopedia Shining Bliss ini adalah pembuatan e-commerce Shining Bliss di Tokopedia ini sebetulnya tercapai dari segi pengelolaan dan pengenalan akun Tokopedia. Hanya saja dari segi penjualan memang kurang berhasil karena belum berjalan secara maksimal seperti belum berjalan voucher secara maksimal, fitur-fitur lain belum dikerjakan secara maksimal, seperti live juga belum dikerjakan maksimal karena terkendala oleh waktu dan juga terkendala oleh biaya mungkin. Jadi memang tujuan utama dari pembuatan project Tokopedia Shining Bliss ini memang untuk pengelolaan dan pengenalan akun karena masih baru. Nah, harapannya melalui project ini nanti, Tokopedia Shining Bliss bisa diteruskan karena memang sudah cukup banyak peminat yang ingin membeli di Tokopedia. Karena sebelum Tokopedia ini muncul, Shining Bliss dulu memiliki offline store ketika bazar maupun menerima orderan offline yang memang sudah cukup banyak peminatnya yang custom aksesoris-aksesoris di Shining Bliss. Jadi mereka sebenarnya merasa tertarik dengan adanya Tokopedia ini, maka diharapkan setelah project ini selesai, saya masih dapat terus melanjutkan Tokopedia yang sudah ada dan memaksimalkan performa akun yang ada. Karena ini seperti contohnya di bawah ini di lampiran, ini ada calon pembeli yang sudah bertanya di kolom chat pada seller, tapi belum membeli sampai sekarang karena mungkin masih terkendala voucher. Karena setelah dilihat-lihat juga dicek, ongkir yang diberikan itu masih cukup mahal dan belum bisa gratis ongkir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai project utilizing e-commerce Tokopedia Shining Bliss. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.